Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Reni Afrida. Saya guru SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Mataram. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi teknik pembacaan puisi dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ray Faldi. Hadir, Bu. Zahra Putra. Hadir, Bu. Nabelita. Hadir, Bu. Iya, baik. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Iya, masih ingat kalian pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Masih ya? Iya, kalau masih, apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Teknik penulisan puisi. Iya, benar sekali, teknik penulisan puisi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu, siapa yang masih ingat apa-apa saja teknik penulisan puisi? Yang tahu boleh angkat tangan. Teknik penulisan puisi: 1. Menentukan tema, 2. Menentukan kata kunci, 3. Menggunakan gaya bahasa, 4. Kembangkan puisi menjadi seindah mungkin. Terima kasih atas jawaban Grace. Benar sekali ya. Grace telah mengingatkan kembali materi kita pada minggu lalu, yaitu teknik penulisan puisi. Yang pertama, menentukan tema, ya kan? Yang kedua, menentukan kata kunci. Ya, yang ketiga, Menggunakan gaya iya, bahasa. benar sekali, menggunakan gaya bahasa. Dan yang keempat, Mengembangkan puisi seindah mungkin. mengembangkan puisi seindah mungkin. Iya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya teknik pembacaan puisi. Jadi kita nanti akan membaca puisi. Nah, saya yakin di antara kalian semua pasti pernah membaca puisi. Ya, pasti ada pengalaman-pengalaman membaca puisi. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada kalian, pengalaman-pengalaman kalian membaca puisi. Kapan kalian pernah membaca puisi? Ya, yang bersedia menceritakan pengalamannya, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Pengalaman saya ketika membaca puisi pada saat perlombaan kemerdekaan Indonesia pada saat saya SD. Iya, bagus sekali pengalaman dari Tiffany. Ya, Tiffany punya pengalaman membaca puisi ketika ikut lomba
perayaan Hari Guru. Iya, bagus sekali pengalaman dari Putra. Ya, Putra punya pengalaman membaca puisi ketika perayaan Hari Guru ya Putra. Iya, menangis atau tidak membaca puisi ya Putra? Menyedihkan, mengharukan. Iya, bagus sekali. Berarti Putra sudah punya pengalaman membaca puisi. Nah, setelah kalian ya mengingat-ingat pengalaman kalian membaca puisi, berarti kan ada ya manfaat kita membaca puisi. Ayo, yang bisa menyebutkan ya manfaat membaca puisi, coba angkat tangannya. Ya, silakan Joshua, sebutkan apa manfaat membaca puisi. Sebagai media penghibur diri. Iya, Joshua mengatakan bahwa manfaat membaca puisi, Joshua bisa menghibur, ya, menghibur dirinya ketika apa ini Joshua? Ketika sedih gitu, membaca puisi, ya boleh ya. Baik, siapa lagi? Ya, Yosrian, silahkan. Menurut Yosrian, manfaat membaca puisi itu apa? Untuk menambah kosakata dan pengetahuan baru. Ya, bagus sekali jawaban dari Yosrian, ya benar ya. Dengan membaca puisi, kita bisa menambah kosakata baru dan menambah pengetahuan. Ya, banyak kata-kata atau istilah-istilah yang jarang terdengar. Ya, berikutnya Irsan. Ayo, Irsan, silahkan kamu jelaskan apa manfaat membaca puisi. Lebih peka terhadap keadaan. Ya, Irsan mengatakan dengan membaca puisi kita bisa lebih peka terhadap keadaan. Karena di dalam puisi itu kan ada tema ya. Biasanya tema-tema itu mengangkat keadaan-keadaan, misalnya kondisi sosial, perjuangan, seperti itu ya. Jadi kita lebih peka terhadap keadaan. Berikutnya, terakhir, Kevin. Ayo Kevin, menurut kamu apa Kevin? Manfaat membaca puisi. Melatih kepercayaan diri. Melatih kepercayaan diri. Ya, itu berarti pada saat kita menampilkan ya, menampilkan pembacaan puisi. Berarti kita harus percaya diri, melatih rasa kepercayaan diri kita ya. Berada di depan apa? Orang banyak. Nah, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Perhatikan ke slide yang ada di depan. Tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan gagasan perasaan dalam bentuk teks puisi secara lisan. Ya, secara lisan berarti kita nanti akan membacakan puisi dengan memperhatikan intonasi, pelafalan, ekspresi, dan gestur secara tepat. Paham ya? Paham. Iya. Nah, kompetensi dasar kita hari ini adalah 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sementara indikatornya adalah menyajikan gagasan, perasaan dalam bentuk teks puisi secara lisan dengan memperhatikan intonasi, pelafalan, ekspresi, dan gestur. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Apa itu intonasi, apa itu pelafalan, apa itu ekspresi, dan gestur. Sementara KKN kita adalah 75. Ya, KKN-nya 75. Jadi, kalau kalian sudah memenuhi kriteria ini, ya, maka KKN pun akan tercapai. Ya, sampai di sini paham? Nah, untuk teknik penilaiannya, perhatikan ke papan. Jadi nanti kalian buat tabel seperti yang ada di slide ini, ya. Nanti ketika temanmu presentasi hasil puisinya, ya, pembacaan puisi, teman yang
tidak sesuai, 3, 2 dan seterusnya. Jadi ini dia, ini harus kalian pahami teknik penilaiannya seperti ini ya. Jadi ada 4 kriteria teknik penilaian seperti ada di tabel. Nah, jadi nanti kalian kelompok 1 memberikan tanggapan, kelompok yang lain, kelompok 2 juga memberikan tanggapan, begitu seterusnya. Paham ya? Paham. Nah, untuk pembagian kelompok itu sesuai dengan kelompok kita pada minggu lalu ya, kelompok penulisan puisi. Jadi ini duduk kalian sudah saya tempatkan dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Nah, nanti kalian akan membuat yang video pembacaan puisi. Jadi nanti ketika kalian membaca puisi direkam ya, direkam yang bagus, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi video yang telah dibuat. Paham? Paham ya? Iya. Jadi nanti kalian supaya pekerjaannya gampang ya, dilakukan secara berkelompok. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, judulnya Maju Tak Gentar. Ya, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ya, kita akan putarkan lagunya ya. 1, 2, 3. Nyanyi bersama ya. Semua bersuara. Pembacaan puisi bertema pahlawan ya, yang berjudul Peta Perjuangan karya Bambang Sadono. Peta Perjuangan karya Bambang Sadono dibacakan oleh Intan Latifah. Saat timur 56 malam mati. Tugas Jepang malam dijual 1 kali 24 sampai tanggal 9 malam. Nah, supaya menambah wawasan kalian mengenai pembacaan puisi, itu akan contohkan membaca puisi Kerawang Bekasi oleh Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Berjagalah terus
Iya, itu tadi contoh membaca puisi dari Ibu. Kalian ya dalam membaca puisi harus penuh dengan penghayatan, ya, sesuai dengan puisi yang kalian buat. Paham ya? Setelah tadi kalian ya menyaksikan secara bersama-sama contoh pembacaan puisi yang ada di video dan contoh pembacaan puisi yang sudah Ibu bacakan, tentunya kalian harus mengetahui bagaimana teknik pembacaan puisi. Perhatikan ke papan ya. Yang pertama adalah apa? Intonasi. Iya, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Apa maksudnya lagu kalimat di sini? Nah, di sini kalau kita bicara mengenai lagu, ya pasti ada irama, ya kan? Nah, sama seperti pembacaan puisi. Jadi perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Apa maksudnya? Perhatikan selanjutnya. Terdapat bermacam-macam intonasi, yakni intonasi berita, tanya, perintah, dan seru. Nah, bagaimana itu yang dikatakan seperti ini, intonasi berita, tanya, perintah, dan seru, dan lain-lain? Ini ada lagi ya. Tapi yang kita bahas ini dulu. Nah, perhatikan, dalam satu kalimat bisa kita ubah menjadi beberapa intonasi. Contoh, kamu sedang makan. Ya, perhatikan, kamu sedang makan. Intonasi apa itu? Berarti informasi. Kalau informasi adalah berita, ya, itu namanya intonasi berita. Atau saya sedang makan, itu berita. Lalu kalau tanya, saya sedang makan, kamu sedang makan, itu kan? Tadi kamu sedang makan berarti diakhiri dengan tanda titik, titik. Kamu sedang makan, titik. Kalau kamu sedang makan, Tanya. tanya, iya kan? Perintah. Seru. Kalau perintah berarti kita meminta seseorang, ya. Seru. Makan atau kata makan. Kata makan ini bisa dijadikan beberapa intonasi. Contoh, makan, makan, makan. Nah, beda-beda kan? Makan, makan, makan. Nah, itu namanya intonasi. Pergi, misalnya. Pergi, pergi. Intonasi apa itu? Tanya. Tanya. Pergi. Seru. Perintah. Perintah. Ya, perintah. Paham ya? Nah, Ibu akan coba dulu kalian. Bisa nggak ini ya? Pergi. Jadi Ibu minta 3 intonasi saja. Intonasi berita, tanya, dan perintah. Gampang ya? Ayo Ihsan dengan kata pergi. Silakan. Pergi, pergi, pergi. Iya, bagus. Selanjutnya Kaisa. Pergi. Bagus. Berikutnya adalah pelafalan. Dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas. Ini yang Ibu katakan tadi. Ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf ataupun kata-kata yang lainnya. Pagi, pagi, pergi. Ini tidak boleh tertukar. Sekarang Ibu akan mencoba di kelompok tadi berapa? 4. Kelompok 4. Sekarang Ibu akan coba di kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 nanti akan memberikan contoh bagaimana pelafalan yang baik. Bisa kelompok 3? Yang untuk pertama dimulai dengan huruf A. Ayo harus jelas huruf A-nya. 1, 2, ya. Lagi.
ekspresi ketika kita marah, sedih, senang, ya. Jadi di dalam puisi tersebut harus bisa kalian ungkapkan. Ya, baik. Untuk kelompok 2, sekarang kalian coba praktikkan ekspresi, ya. Raut wajah ketika marah. Ayo, ngakaknya gimana? Kita lihatin nih si Joshua sudah bagus dia marah. Mana marah? Marah. Sekarang coba ekspresi sedih. Sedih. Boleh pakai suara coba sedih. 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 Nggak dikasih uang jajan 10 hari. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 2 sudah bisa ya berekspresi dengan tepat. Kemudian selanjutnya adalah gestur. Kalau kalian perhatikan di papan ya, gestur disebut juga dengan gerak isyarat. Jadi gerak tubuh. Ya. Suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Itu dia penjelasannya. Gestur mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, atau bagian tubuh lainnya. Ya, jadi disimpulkan bahwa gestur ini adalah gerak tubuh. Jadi kan ketika membaca puisi kan bukan lurus gini aja ya, tidak ya. Jadi ada gerakannya. Nah, gerakannya seperti apa? Menyesuaikan dengan puisi. Jangan terlalu berlebihan. Misalnya, aku berlari, kalian mau lari. Jadi tidak seperti itu ya. Nah, untuk kelompok 1 mengenai gestur, berarti gerak tubuh ya. Nah, coba ketika kalian mengucapkan kata pergi, tangannya seperti apa? Ya, pergi. Coba, ayo. 1, 2, 3, ya. Pergi. Sigres pergi. Pergi, gitu ya kan? Berikutnya adalah tugas kelompok. Sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagi. Petunjuk, bacalah kembali puisi yang telah kalian buat, ya, yang telah kalian buat pada minggu lalu. Yang kedua,
berjasa atas kemerdekaan bangsa. Lara, menahan lara dan lapar menjadi sifat setiap hari. Berbekal dia, Kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Aku Ingat. Aku ingat bagaimana guru sejarah pernah bercerita. yang kuat, engkau berhasil menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Aku bersyukur memiliki pahlawan sepertimu. Baik, ya sekarang kalian akan mempresentasikan pembuatan video pembacaan puisi yang telah kalian lakukan tadi. Nah, di sini kelompok 4 yang pertama akan mempresentasikan video pembacaan puisi yang telah mereka buat, dan Ibu harap silakan kelompok yang lain membuka lembar penilaiannya. Kalian lihat, silakan kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan puisi yang berjudul Berdoa dan Sujud. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan sebuah puisi yang berjudul Dalam Sujudku Berdoa. Penjajah adalah penjelasan yang harus disampaikan. Pahlawan kemerdekaan berjuang keras untuk mengusir penjajah di bumi ini. Aurel mengorbankan nyawa tanpa ragu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali video. Halo. Bagus sekali video yang telah dibuat oleh kelompok 4. Silakan kalian berikan penilaian. Ya. Berikutnya maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan puisi kami yang berjudul Lara. Kami dari kelompok 3 akan membacakan puisi kami yang berjudul Lara. Lara, menahan lara dan lapar menjadi asupan setiap hari. Menyaksikan air mata yang selalu deras dari pipi masyarakat. Saat tidur jadi tak bisa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Sekarang silakan berikan penilaian untuk kelompok 3. Silakan duduk. Berikutnya Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil puisi kami. 1, 2, 3 ya. Tuhan pahlawan nasional, Tuhan amat berjasa atas kemerdekaan bangsa. Atas kenikmatan yang putra-putri Indonesia nikmati sekarang ini, atas kekayaan dan melimpah yang masih menjadi milik kami. Tuhan amat berani, berjuang untuk mengusir penjajah terus berkobar. ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan berikan penilaian kelompok 2. Berikutnya maju kelompok 1. Kelompok 1 ingin mempresentasikan puisi yang akan baca. Kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Aku Ingat. Aku ingat bagaimana sejarah
1, 3, dan 4. Berarti nama kelompok kita didapatkan? Iya, di sini. Tangan. Ya, silakan kelompok 4 memberikan penilaian untuk kelompok 3, 2, dan 1. Menurut kami penilaian terhadap kelompok 1 intonasi 15, pelafalan 20, ekspresi 25, gestur 20, jumlah 80. Berikutnya penilaian dari kelompok 3. Dan penilaian kami untuk kelompok 4 adalah intonasi 25, penghafalan 25, gestur 15, ekspresi 20. Totalnya 80. Berikutnya silakan berdiri kelompok 2 untuk memberikan penilaian. Penilaian kami kepada kelompok 1 intonasi 25, palafal 20, ekspresi 15, gestur 15, total 75. Kami dari kelompok 1 ingin memberi penilaian kelompok 2 intonasi 20, pelafalan 15, ekspresi 20, gestur 20, total skor 75. Untuk tanggapan dari saya kelompok 1 tadi suara musiknya terlalu kuat ya, sehingga vokalnya jadi kurang terdengar. Selebihnya sudah bagus, ekspresinya bagus ya, gesturnya juga bagus, hanya itu aja teknis. Kelompok 2 tadi sudah bagus, kalian satu persatu tadi ya, tidak sekaligus, tidak apa, hanya saja ekspresinya tadi terlalu banyak tertawa senyum-senyum ya, dikurangi sedikit. Untuk kelompok 3 karena tadi yang maju hanya 1, jadi keseluruhannya sudah bagus, tapi saya tidak bisa melihat dari kelompok anggota yang lain. Kemudian kelompok 4 sudah bagus, sudah kompak, pembagian pembacaannya sudah bagus, ya, perlu ditingkatkan, bagus lah pokoknya ya, sudah memenuhi 4 kriteria yang Ibu minta, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang kurang paham mengenai gestur, mengenai intonasi dan sebagainya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah paham ya. Iya. Kemudian berikutnya kita akan menyimpulkan materi hari ini, ya. Materi hari ini mengenai teknik pembacaan puisi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan 4 teknik pembacaan puisi? Angkat tangan. Saya, Bu. Teknik pembacaan puisi adalah 1. Intonasi, 2. Pelafalan, 3. Gestur, 4. Ekspresi. Sekian, terima kasih. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Michelle ya. Teknik pembacaan puisi. Tadi yang pertama apa? Intonasi. Intonasi. Yang kedua? Pelafalan. Pelafalan. Yang ketiga? Gestur. Gestur. Yang keempat? Ekspresi. Ekspresi. Nah, untuk tugas ya berikutnya, kalian membaca materi pada bab berikutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Ya, untuk materi kita minggu depan adalah teks eksplanasi. Silakan kalian baca. Tugasnya adalah kalian silakan mencari sebuah teks yang berhubungan dengan sebuah fenomena. Fenomena alam boleh, fenomena sosial boleh. Ya, kejadian-kejadian alam. Paham ya? Misalnya terjadinya proses terjadinya pelangi, itu kalau fenomena alam. Hujan, ya, seperti itu ya. Paham ya? Ya. Baik, saatnya kita merefleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Joshua jawab. Yang
kita pelajari hari ini adalah teknik pembacaan puisi. Ya, terima kasih Joshua. Berikutnya adalah apa hal yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau Tiffany yang menjawab. Hal yang paling menarik adalah kita dapat mempresentasikan sisi melalui sebuah ungkapan. Ya, terima kasih buat Tiffany. Berikutnya, refleksi yang ketiga, hambatan apa yang kalian temui pada saat pembuatan video? Hambatan yang kami alami adalah saat pembuatan video karena banyak suara-suara dari siswa yang lain. Itu tadi refleksi dari beberapa teman kalian ya. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Pada ketua kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Langsung pulang ya, jangan lagi kesana kemari. Selamat siang. Siang.